Ya, kita lanjutkan. Selamat datang Mbak Dwi Wulandari. Oke, jadi kita sudah sampai kalau kelas pagi ini di minggu ke-10 ya. Kita sudah sampai di minggu 10. Ya, jadi oke, saya bikin baru deh. Ya. IT governance pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 kelas apa ini? SI pagi sip ya. Tanggal 9. Oh, tanggal 9 bulan 9 ya. Ya, oke. Jadi kuliah kita udah pengen selesai ya. Kita udah sampai di pertemuan 10. Pertemuan 10, kemudian nanti ada pertemuan 11, pertemuan 12 gitu ya. Nanti UASnya di sini. Ya. Nanti di sini bisa kuis ya. Jadi saya tinggal 2 kali lagi. Kemudian nanti masuk ke kuis sama ke UASnya. Ya, mungkin UASnya saya tambah 1 minggu. 1 pertemuan ya. Jadi nanti UASnya karena banyak kita bikin 2 kali presentasinya. Apakah nanti di kelas atau di online nanti kita pikirkan lagi. Nah, jadi nanti Mbak Sukma ya, jadi ketika UAS selesai ya sudah, mata kuliah ini sudah done gitu ya. Sudah selesai. Nah, di pertemuan 10 ini sebenarnya materi yang saya sampaikan pertemuan 10 ini saya akan masuk tentang what is called chapter 6 ya. Kita bicara tentang chapter 6, bicara tentang domain dan proses ya. Tapi saya tidak bahas detailnya ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS, silahkan lihat di LMS. Ya, kalau Anda tidak bisa akses Aureli-nya lagi, saya sudah siapkan di situ chapter 6-nya ya, chapter 6. Bab 6-nya di sini sama dengan Kabel 5 enabling prosesnya. Oke, nah nanti kita bahas sedikit, kemudian kita lihat di Kabel 5-nya di sini bagaimana detailnya ya. Bagaimana detail dari 37 proses itu dibahas. Kemudian kita akan masuk ke skripsi atau tesis ya yang akan menjadi presentasi UASnya. Nanti kita lihat bagaimana kaitannya dengan chapter 6 gitu ya. Nanti saya cuma mereference apa yang Anda harus siapkan gitu ya. Jadi sebenarnya pembahasan chapter 6-nya sendiri nggak terlalu banyak ya. Tapi nanti mungkin saya kasih waktu Anda bagian dari persiapan UAS untuk mereview skripsinya. Ya, jadi kuliah hari ini tidak full ya, karena nanti mungkin 1 SKS saya minta Anda untuk mengerjakan gitu ya. Kemudian apalagi ya, kalau buat presentasi besok kan ya, presentasi pertama yang belum kita jadwalkan besok. Jadi hari ini saya akan bahas chapter 6 ya. Kemudian saya akan bahas satu-satu skripsi yang sudah Anda kumpulkan. Kemudian nanti di last 15 minute-nya you have to review your skripsi, melihat proses-proses yang ada gitu ya. Jadi nanti supaya waktu mengerjakannya tidak terlalu lama gitu ya. Karena 3 SKS bukan berarti full 3 SKS kuliah ya. Itu 2 SKS teori, 1 SKS-nya latihan gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi biar ada feedback dari mahasiswanya. Ya, jadi silakan, saya sudah up chapter 6-nya. Coba saya cek, saya nggak salah up kan. Ya, betul ya. Ini kemudian di sini ada Kabel 5 enabling process. Nah, ini
Nanti saya jelaskan sedikit tentang dokumen ini ya, dokumen ISAKA ini ya. Ini lengkap banget ya. Sebenarnya e-book yang kita bahas itu mereferen salah satunya dokumen ini. Ini adalah dokumen yang dimiliki oleh ISAKA yang membuat COVID ya. Nanti ada beberapa dokumen yang sebenarnya e-book ini mengambil materi-materi dari sini ya. Kemudian dia dia sederhanakan ya. Kalau di sini satu dokumen tentang enabling proses saja sampai 230. Nah, di chapter 6 ini membahas detail tentang ya. Nanti kita lihat ya. Saya mau. Jadi hari ini itu materinya. Kita akan bahas chapter 6 ya. Kemudian ini mungkin kelewat ya. Oh, sorry. Ya, kemudian kita bahas COVID 5 walaupun tidak semua ya. COVID 5 enabling process. Kemudian kita lihat tugas skripsi atau tugas yang ya, asumsi saya ini selesai jam berapa ya? 8, 8.50, 9.40 lah ya. 8, 8.50, 9.40 ya. 9.40 selesai. 9.40 sampai 10.30 nanti Anda yang mengerjakan, melihat, mereview. Kemudian poin-poin apa yang harus disiapkan untuk UASnya gitu ya, dari reference skripsinya. Oke ya, kita mulai. Ya, kita sudah bahas chapter 4, kita sudah bahas chapter 5 ya. Sekarang kita masuk ke chapter 6 ya. Kita sudah bicara tentang 5 prinsip yang dimiliki oleh COVID 5 ya. Kita sudah bicara tentang 7 enabler ya. Sekarang kita akan masuk ke chapter 6, bicara tentang domain and process. Sebagian dari domain and process ini sudah saya minta untuk Anda kerjakan ketika Anda presentasi pertama. Ketika presentasi pertama, saya sudah minta Anda untuk mengidentifikasi domain ya, mengidentifikasi domain dan prosesnya. Seperti itu. Hanya mengidentifikasi ya. Tapi sebagian dari mahasiswa itu sudah sampai pada menjelaskan gap gitu ya, sama rekomendasinya ya. Padahal itu nanti yang akan kita bahas di presentasi akhir ya. Kalau Anda tidak presentasi, kalau Anda tidak mengerjakan kuis, kalau Anda tidak presentasi akhir, maka nilainya kosong gitu ya. Oke. Saya simpel aja, kalau nggak ada yang saya nggak bakal kejar-kejar mahasiswa gitu ya. Oke. Sayang waktunya. Nah, di presentasi yang final nanti, sebenarnya ada dua ya. Ada dua yang saya minta. Yang pertama adalah mendetailkan domain atau proses gitu ya. Atau nanti ada namanya practice ya, ada namanya practice gitu ya. Kemudian ada namanya activity ya. Jadi nanti dari domain ini kita breakdown menjadi proses, ada breakdown lagi, ada practice, ada breakdown lagi, ada namanya activity. Anda akan dapatkan itu di deskripsi yang Anda dapatkan, itu satu. Yang kedua, saya minta Anda melakukan assessment gitu ya, penilaian ya. PEM namanya ya, melakukan assessment. Nah, assessment ini juga sudah ada di jurnalnya ya. Jadi nanti akan ada penilaian dari masing-masing prosesnya nanti, sehingga nanti akan ada penilaian, kemudian ada gap ya, akan ada gap antara standar yang harusnya dicapai dengan pencapaian saat ini di sistem yang sedang berjalan gitu ya.
pada akhirnya sampai pada rekomendasi. Tapi ke semua ini itu tidak mengangkat ke semua proses yang ada. Akan ada 37 proses di COVID-5 ya untuk setiap domainnya. Nah, nanti Anda mereferen hanya pada skripsi yang diangkat. Jadi skripsi yang diangkat misalnya hanya mengangkat 10 proses ya. Proses yang di domain apa misalnya monitoring atau yang mana gitu ya, BAI atau DSS atau MEA. Nanti kita lihat. Ya, jadi di final presentasi ini saya minta Anda mendetailkan. Tapi ingat ya, tidak membuat ya, hanya mereview. Anda baca, Anda review, Anda ambil, Anda capture, kemudian Anda bikin reportnya, kemudian Anda presentasikan di final presentation-nya. Dan saya pikir itu nggak terlalu sulit ya. Kalau nalar Anda jalan ya, Anda bisa melihat kaitan dari semua itu gitu ya. Kalau misalnya kita pakai, saya belum pernah kerja gitu ya, tinggal dipahami aja strukturnya seperti apa, fungsi dari sebuah divisi seperti apa, kemudian kan di situ sudah ada asesmennya juga gitu ya, jadi orang lain sudah melakukan asesmen ke enterprise tersebut, jadi kita tinggal hanya memahami gitu ya, memahami dan menjelaskan di sini sudah sampai sini apa namanya penilaiannya apa pencapaiannya istilahnya ya. Kemudian biasanya mereka akan melakukan peningkatan dari pencapaian standar sebelumnya. Nah, itu poin yang harus dua poin yang harus Anda, walaupun poin di sini ada sub poinnya lagi ya, tapi intinya adalah di situ. Pertama mendetail. Nah, hari ini kita akan mendetailkan domain prosesnya. Yang kedua di Selasa ya, insya Allah nanti kita akan bahas how to assess the standarnya gitu ya, the prosesnya. On each process how to assessnya. Sekali lagi ini bukan Anda melakukan asesnya, tapi Anda melihat ases yang dilakukan oleh orang lain, kemudian Anda pahami, kemudian Anda jelaskan ya. Jadi memahami yang sudah ada. Levelnya di situ. Gitu ya. Jadi itu sudah jatuh ke UAS ya. Jadi kalau sudah selesai ya mata kuliah ini sudah selesai. Nanti Pak, itu di guys-nya ada Pak? Enggak, ini maksudnya jadwal harusnya nggak usah diisi lagi. Karena sudah diambil di semester pendek ini gitu ya. Jadi semester pendek itu bagian dari kuliah juga gitu ya. Kalau Anda mau lihat aturannya juga ada di pemerintahnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan bicara tentang, mana dia? Oh, saya bikin baru ya. Ya, kita akan masuk kepada domain and process. Kelihatan nggak? Halo, guys. Kelihatan, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke ya. Proses belajar ya seperti itu ya. Memahami hal yang baru. Oke, kita masuk ke chapter 5, ke chapter 6 ya. Saya juga ada bahasanya di sini. Kalau Anda roaming di bahasa Inggrisnya, silakan masuk di bahasanya. Kemudian saya juga sudah siapkan dokumentasi punya ISAKA-nya ya. Itu juga sudah bisa Anda dapatkan di, kalau Anda mau searching silahkan ya. Nanti saya lihatin beberapa dokumen ISAKA yang apa namanya terkait dengan COVID-5 ini ya. Tidak hanya bicara tentang enabling process, tapi juga ada tentang information ya, tentang PAM juga ada. Dan nanti juga ada yang level yang lebih tingginya lagi gitu ya. Ingat kita akan ada kuis nanti ya. Oke, kita lanjut. Ya, saya ngikutin dari e-booknya aja, ini nggak terlalu panjang juga. COVID-5 has 37 process ya, in 5 domain. Jadi COVID-5 memiliki 37 proses ya, terbagi menjadi 5 domain ya. Yang pertama ada namanya governance domain ya, tata kelola domain. Di situ bicara tentang evaluate, bicara tentang direct, bicara tentang monitor. Ini levelnya adalah level governance-nya. Nah, nanti di domain ini akan memiliki 5 proses. Nah, jadi nanti Anda lihat tuh. Oh, ternyata skripsi yang diangkat tidak bicara tentang IDM. Oh, ternyata bicara tentang IDM. Nanti proses yang diambil apa? Apakah semua 5 proses dia diambil atau tidak gitu ya.
Next-nya ada itu di tata kelola, di governance ada 1 domain. Kemudian ada 4 domain yang bicara di level manajemen. Kemudian di breakdown menjadi 4 domain tadi ya. Ada bicara tentang align ya, plan, bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, dibilangnya APO. Kemudian ada domain bicara tentang build, acquire, and implement ya, BAI. Kemudian ada deliver, service support ya. Kemudian yang terakhir adalah monitor, evaluate, and assess ya, MEA. Di sini ada 32 proses. Yang pertama Anda harus pahami adalah deskripsi itu dari 37 proses ini, domain mana yang diambil, proses mana yang diambil, itu langkah pertamanya. Ya, jadi nanti Anda bisa mengidentifikasi ya. Jadi ini adalah saya kecilin dulu. Oke, ini adalah tabel yang menjelaskan di sini ada domain ya. Jadi kalau kita bicara domain ini, kodenya IDM, direct monitor gitu ya, ada align, plan, organize ya, ada build, acquire, implement ya, ada deliver, service, apa itu lagi nih, support ya, kemudian ada MEA, di sini ada semua ya, evaluate, direct monitor, align, plan, organize, build, acquire, implement, deliver, service, dan oke, ini banyak banget ya. Nah, domain name ini atau domain ini adalah role-nya bicara tentang tata kelola, strategic ya, taktikal, operasional, atau reporting gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, ibaratnya kita masukin di level mana lah gitu ya. Nah, untuk setiap domain itu ada proses ya. Untuk IDM ada 5 proses, untuk EPO ada 13 proses, kemudian di BAI ada 10 proses, di DSS ada 6 proses, di MEE ada 3 proses. Ini masing-masing semua ibaratnya punya fungsi masing-masing. Oke, this chapter look at the structure of process ya. Bab ini akan melihat struktur dari proses as described seperti yang dijelaskan in the COVID-5 Enabling Process Guide. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bab ini akan menjelaskan struktur dari proses seperti yang dijelaskan di dokumen ini. Ini namanya dokumen COVID-5 Enabling Process Guide. Ya. Mana dokumennya, mana guide-nya? Ini yang saya up yang di sini, enabling process. Ya, jadi yang dibicarakan di e-book ini bahwa e-book ini mereference pada dokumen punya ISAKA COVID-5 Enabling Process Guide ya. Kalau kita loncat sebentar ke sana ya. Jadi ini adalah dokumen yang dimiliki oleh COVID-5 ya, yang dibuat oleh ISAKA ya. Nah, di sini hanya bicara tentang prosesnya saja. Jadi proses adalah bagian dari enabler. Ya, bagian dari enabler, ada 7 enabler. Ini adalah enabler kedua, bicara tentang proses. Di sini sebenarnya semua dari e-book ya. Enggak semua ya. Berapa bagian dari e-book mereference pada dokumen ini, karena ada beberapa lagi dokumen yang lain gitu ya. Nanti kalau Anda ngerjain kuis kok nggak ada, karena dokumen yang dibahas bukan di sini ya. Di mana di dokumen yang lain. Ya, silakan Anda bisa buka-buka. Saya sudah, ya obstacle-nya mungkin karena ini pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya, karena juga ini kan levelnya level internasional. Oke, nanti di sini ada gambar satu. Ini adalah COVID-5 product family gitu ya. Nanti kalau Anda bilang, Pak, sekarang sudah ada COVID 2019. Iya sih, tapi kita bahas yang ini aja gitu ya. Di sini ada beberapa dokumen ya, ada COVID-5 Enabling Process, ini yang sedang kita bahas. Nah, ada juga namanya COVID-5 Enabling Information. Nanti silakan Anda search ini. Ini direkamkan ya? Ya. Oke, gimana tadi? Kemudian ini adalah level pertamanya lah ya. Kemudian di level professional guide-nya ada COVID-5 Implementation.
Ada COVID-5 for information security, ada COVID-5 for assurance, ya. Ada COVID-5 for risk gitu ya. Nah, yang PEM-nya mana Pak? Yang PEM-nya itu berarti other guide ya. Other guide ini, jadi kalau di e-book-nya dijelaskan bahwa structure proses ini dijelaskan di COVID-5 enabling process ya. Remember what was discussed in chapter 5, chapter enabler 2 process, that the structure of this guide is sometimes referred as the process reference model ya, tabel yang kita bahas minggu lalu. But strictly speaking, the formal process reference model there is document that use the formal terminology by. Jadi sebenarnya proses reference model ini itu didefinisikan digunakan oleh ISO IEC 15504 ya. Jadi nanti kita akan bahas juga dokumen yang kedua ini yang pembahasan terakhir saya membahas tentang ini ya, proses assessment model ya, bagaimana kita memberikan penilaian kepada proses yang ada ya. Jadi kita bahas yang ini dulu, mengidentifikasi proses-proses yang ada di COVID-5 gitu ya. Oke, jadi dokumen ini mereference pada dokumen-dokumen ISAKA meng-create standar COVID-5 gitu ya. Jadi nanti kita lihat langsung di COVID-5 Enabling Process Guide. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini ada beberapa chapter. Saya masuk ke chapter 2. Kalau Anda lihat struktur dari dokumen ini itu sangat mirip dengan e-book yang kita bahas ya. Di chapter 2 bicara tentang the goal cascade ya, tapi jangan terbalik ya, e-book mereference pada dokumen ini ya. Chapter 2 the goal cascade and metric ya for enterprise goal, bahkan ini detail banget gitu ya. Ada beberapa mungkin yang di e-book tidak dibahas, di sini dibahas gitu ya. Kita sudah bahas ini di chapter 4 ya kalau salah. Kita bicara apa itu stakeholder need sudah ya. Apa yang mendrive Vestal waktu itu kita bahas ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, law, satu lagi apa, environment ya. New teknologi atau perubahan environment juga yang mendrive stakeholder need gitu ya. Kemudian governance objective adalah value creation, ini nggak saya bahas lagi ya, udah kita bahas. Kemudian kita sudah bicara tentang how to cascade ya, menurunkan ya dari stakeholder driver, kemudian dipengaruhi ya sampai pada enterprise goal. Ini nanti walaupun ada di dokumen, Anda boleh masukkan ya. Silakan Anda catat, Anda boleh memasukkan enterprise goal yang ada deskripsinya, tapi Anda tidak wajib mendetailkannya ketika menjelaskannya. Ya, Anda nggak perlu, ketika presentasi boleh dimasukkan tapi nggak perlu dijelaskan. Karena itu sudah saya anggap sudah selesai ketika presentasi pertama. Walaupun jurnal sama skripsinya berbeda. Ya, jadi untuk apa istilahnya ya? Untuk kesinambungan penjelasan gitu ya, supaya dia bisa nyambung, Anda boleh mengincludekan dalam dokumen PPT atau dokumen penjelasan Anda gitu ya, tapi tidak perlu dijelaskan ketika presentasi. Anda bisa ngomong silahkan dibaca Pak gitu ya, tapi sudah dimasukkan. Jadi skripsi itu akan menjadi reference yang akan Anda review, ibaratnya nanti Anda kompres menjadi berapa persen ya, mungkin sampai ya 20 halaman gitu ya. Ada dokumennya, nanti juga ada PPT-nya. Itu portofolio yang Anda pegang nanti. Jadi outcome dari output dari mata kuliah ini adalah portofolio di mana Anda bisa mereview sebuah skripsi gitu ya. Nanti itu bisa ibaratnya bisa masukin apa namanya? Menjadi portofolio Anda gitu ya. Sudah pernah mereview COVID-5. Maka saran saya cari jurnal, cari skripsi yang bagus. Ya, jadi portofolio itu bisa menjadi bahan referensi Anda ketika mencari kerja gitu ya. Jadi selama kuliah pernah mempelajari tentang COVID-5 dan mata kuliah yang lain tentunya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana cascade daripada stakeholder driver, kemudian enterprise goal ya. Jadi semuanya ibaratnya ada benang merahnya gitu ya. Nggak ujuk-ujuk ada enable goal, tapi tidak ada ibaratnya enterprise goal-nya atau enterprise goal kemana, kemudian enable goal-nya kemana gitu ya. Pasti ada benang merahnya. Ini untuk setiap institusi pasti diminta seperti ini. Apakah swasta, apakah pemerintahan, apakah perguruan tinggi,
pasti diminta. Jadi orang tidak bisa melihat perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu ya, kalau tidak bisa melihat poin-poin di sini. Ya, ini juga sudah Anda lakukan ketika presentasi. Saya skip aja ini. Tapi ini detail ya, jadi ini dokumen referensi dari e-book yang kita bahas. Ya, kemudian kita bicara COVID-5 proses model, ini sudah kita bahas ya. Minggu lalu kita bahas ya, yang ini enabler ya, ini bicara tentang enabler ya. Ada stakeholder, ada goal, ada life cycle, ada good practice ya. Jadi ini semua sebenarnya e-booknya mereferensi pada dokumen ini gitu ya. Oke, saya nggak detailkan lagi, habis waktunya. Kemudian kita bicara tentang enabler performance management juga sudah. Ya, sekarang kita masuk kepada, ya ini juga ada di chapter 4 ya, jadi dibahas ini. Ya, ini juga pembahasan kita minggu lalu. Nah, ini adalah proses-prosesnya ya, 37 proses. Oke, sekarang kita masuk kepada chapter 5 ya. Jadi chapter 5 di dokumen enabling process, chapter 6 yang ada di e-booknya ya. Jadi e-book mereferensi pada dokumen itu yang tadi ya, yang chapter 5-nya. Oke. Ini adalah proses lengkapnya ya. Proses lengkapnya, tapi saya nggak detailkan satu-satu, kita lihat aja. Di sini bicara tentang COVID-5 process and other framework and standard use. Ya, jadi di masing-masing standar ini sebenarnya mereferensi juga atau terinspirasi atau mendapatkan rujukan dari standar yang lain gitu ya. Jadi kalau perusahaan Anda sudah menjalankan, sebenarnya di COVID juga sudah ada gitu ya. Oke, ya. Yang pertama adalah IDM 01. IDM 01 adalah answer ya. Jadi kalau di IDM di sini di level tata kelola, ibaratnya bahasanya adalah memastikan. Di sini memastikan setting dari government framework yaitu berjalan ada gitu ya. Kemudian and maintenance-nya dan perawatannya. Nanti kita lihat ya detailnya ada lagi. Ini ibaratnya level satunya lah. Kalau saya bilang ini level satunya gitu ya. Yang kedua namanya IDM 02, Answer Benefit Delivery, memastikan ibaratnya pencapaian dari keuntungan ya. Yang ketiga IDM 03, Answer Risk Optimization, memastikan menjalankan resiko dengan optimal gitu ya. Kalau kita bicara resiko ya, di manajemen proyek juga dibahas ya. Ibaratnya ada organisasi yang ketika bicara resiko itu ada 3 macam gitu ya. Ibaratnya ada yang cari amannya aja, ada yang berani mengambil resiko gitu ya, atau ada yang tengah-tengah gitu ya. Ini ada sedikit sendiri resiko. Kemudian bicara tentang answer resource optimization, yang memastikan penggunaan dari resource itu ya, apakah itu people-nya atau yang lainnya, infrastrukturnya juga optimize. Answer stakeholder transparency ya. Nah, nanti begini masalahnya. Untuk setiap proses yang ada, dia akan breakdown. Breakdown-nya seperti apa? Breakdown-nya itu seperti yang dibahas di Siti Latifah. Jam berapa ini? Seperti yang dibahas di chapter 4 atau sini sudah ada. Oh ini sudah ada ini ya. Nah ini adalah breakdown. Ini saya ambil lagi di sini. Oke. Nah ini yang saya bilang, yang saya minta Anda akan jelaskan di presentasinya ya. Anda bisa combine antara skripsi yang Anda ambil dengan dokumen-dokumen dari ISAKA. Nah ini adalah contoh dari bagaimana kalau ini beberapa contoh saja ya, dia tidak mendetailkan 37 prosesnya. Ya, di sini ada 2 domain besar, bicara tentang domain governance ya, tata kelola IDM, sama domain manajemen yang di breakdown menjadi EPO, BAI, BDSS, sama MEA. Nah, ini namanya domain. Kemudian masing-masing domain ini ya, IDM, kita breakdown menjadi proses. Ini contohnya. Nah, tadi yang kita bahas di sini. Ada 5 proses, kemudian ada berapa 13 proses, ada 10 proses. Ya nanti keseluruhannya ada 30 proses. Dari masing-masing proses itu,
akan kita breakdown lagi menjadi namanya practice yang tadi saya bilang. Ya, jadi kodenya adalah EDM 02, 01, 02, 03. Itu namanya practice yang akan menerima inputan dan output. Ini Anda harus lihat nih, Anda harus lihat di mana di deskripsinya. Apakah harusnya ada ini? Ini harus ada. Ketika presentasi minimal ini harus ada. Ya, begitu juga di level manajemennya, ini example-nya aja. Ya, EPO 0502. Nah, jadi ada IDM 02, ada IDM 0203 yang menerima input sama output. Yang keempatnya ini tadi saya bilang level 1 tadi ya, ini level 2. Ini level 3. Berarti ini level apa, Pak? Level 0 gitu ya, pusing-pusing amat ya. Kemudian di sini kita ketemu sama activity. Mungkin Anda tidak menemukan ini di mana Anda tidak menemukan ini, detail ini di deskripsinya, tapi di dokumen enabling process itu ada. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan breakdown dari ini. Kemudian nanti Anda harus bisa mereview yang ada di deskripsi yang sudah Anda angkat. Ya, kemudian ingat itu 3 orang ya, kerjaan 3 orang ya, bukan 1 orang. Anda bisa bagi-bagi kerjaan siapa mengerjakan siapa. Ya, kemudian nanti sampai pada activity-nya. Nanti kalau deskripsi tidak ada activity dijelaskan, Anda mereference pada dokumen ini enabling process ya. Kalau misalnya bahasa Inggris kalau Anda sudah bisa berpikir pakai bahasa Inggris boleh ya, ketika presentasi pakai bahasa Inggris. Tapi kalau Anda pikir sulit, Anda translate dulu. Ya, komunikasi terjadi ketika ya, ibaratnya komunikasi itu bisa terjadi ketika sendernya ya sama receivernya, pengirimnya sama penerima datanya itu bisa memahami gitu. Kalau Anda nyaman dengan bahasa Inggris ya, ketika Anda mengirimkan paham ya, nanti saya mendengarkan juga bisa paham. Tapi kalau Anda rasa bahasa Inggris terkendala gitu ya, Anda translate dulu. Jadi untuk setiap detailnya itu Anda translate. Paham ya? Jadi untuk setiap nama nanti kita lihat detailnya. Ya, nama proses macam-macam, nanti ada description macam-macam, Anda translate ya. Kalau sebenarnya kalau deskripsi biasanya sudah ada gitu ya, sudah ada translate-nya. Apakah dia roaming atau dia bagus gitu ya. Tergantung dari deskripsinya gitu ya, serius apa enggak misalnya. Nah, jadi maksud saya ingin membawa Anda pada Cobit 5 ya, sampai pada agak detail lah. Saya nggak bilang detail banget, kalau detail banget kita bahas 37 proses. Tapi setiap enterprise pun dia tidak akan mengangkat 37 proses gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Dia mungkin hanya mengambil di level misalnya ya 2 level manajemen saja gitu, IPO sampai AI misalnya. Ya, karena sudah dianggap selesai misalnya IPO sampai AI-nya mereka akan menggunakan DSS MEA atau mungkin beberapa poin di IPO, beberapa proses di IDM mereka ambil, beberapa proses di sini juga diambil. Makanya itu yang saya perlukan dari skripsinya, mengcapture real problem di lapangan dengan melihat penelitian orang lain lakukan. Mudah-mudahan itu bisa Anda pahami sehingga ini akan menjadi portofolio Anda ya, menjadi portofolio. Portofolio nanti bisa Anda sodorkan ketika Anda referen mencari kerja ya. Jadi ketika mencari kerja salah satu portofolionya itu adalah project yang dikerjakan ketika kuliah, dan portofolio paling besar adalah judul skripsi yang Anda angkat ya. Jadi judul skripsi itu adalah portofolio yang paling kuat gitu ya, bahwa Anda menguasai domain tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya tunjukkan kalau kita menguasai domain tersebut ya, dengan cara menunjukkan project-project yang pernah kita kerjakan gitu ya. Jadi jangan takut kalau dikasih tugas sama dosen ya. Dosen maksudnya bagus supaya Anda bisa menguasai. Jangan diakalin ya, kalau Anda akalin nggak dapat gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana tadi? Ya, saya ngikutin dari e-booknya. Ya, tadi kita jadi gitu ya. Jadi breakdownnya seperti itu, ada governance, ada domain, ada proses. Nah, saya coba masuk ke di sini aja dulu. Mana dia? Ya, kemudian di domain manajemen ya, di domain EPO ya, di situ ada EPO 01.
bicara tentang manage the IT management framework ya. IPO 02 bicara tentang manage strategi ya, dan selanjutnya. Kemudian ada juga di sini nanti mungkin ini yang paling banyak ya, manage budget and cost ya, manage human resource, manage relationship ya, manage service agreement. Maka ketika Anda presentasi kemarin beberapa mahasiswa saya minta mendetailkan kan, sempat kan kalau nggak salah di kelas ini ya. Kemudian manage supplier, manage quality, manage risk, manage security. Di BAI 01 bicara tentang manage program, project, dan lain-lain. Bagaimana manage change dan semuanya. Kemudian kita masuk ke DSS 01 ya. Deliver support service. Gimana bicara tentang manage operation, manage service request and incident ya. Bagaimana kita manage ketika ada permintaan dari customer dan ketika ada insiden yang terjadi ya. Ini semua tidak bisa saya dapatkan kalau tidak ada contoh-contoh realnya gitu ya. Kemudian ada DSS 03, manage problem, manage continuity, manage security service ya. Kemudian di domain terakhir proses ada MEA 01, monitor, evaluate, assess performance and conformance gitu ya. Nah itu adalah level satunya. Nah sekarang kita masuk di sini. Oke. Each COVID 5 process ya. Jadi setiap proses tadi ya yang 37 tadi, 37 proses tadi yang dimiliki oleh COVID 5 is structured in a consistent format that is extremely easy to understand and use. Nah, di 37 proses itu nanti setiap prosesnya akan ada penjelasannya. Ya, nanti kita lihat. Each process is about 4 to 6 A4 page. Nanti ada 4 sampai 6 halaman ya. Oke. We are going to discuss the topic in the order in which they are described in each process ya. Di sini hanya menjelaskan 2 contoh proses. Apa aja? Yang pertama adalah a governance process. Bicara tentang EDM 01, bicara tentang answer governance framework setting and maintenance. Nanti kita lihat formatnya. Yang kedua bicara tentang manage proses DSS 02, bicara manage service request and incident. Maksudnya apa? Ingat COVID 5 itu adalah standar ya. Dan standar itu di sini ibaratnya menjadi guide gitu ya, menjadi acuan seperti apa seharusnya sebuah proses itu dilakukan. Ya. Nah, di sini silahkan kalau baca bahasanya, setiap proses COVID-5 terstruktur dalam format yang konsisten. Nanti kita lihat ya. Nah, saya bawa Anda ke sini an example of a governance process. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan, ini ibaratnya dokumen ya, ini adalah dokumen yang mendetailkan proses-proses yang dijelaskan, yang digunakan di COVID-5. Nah, cara dia menjelaskannya adalah dengan poin-poin tertentu. Poin pertama ada namanya proses number. Ya. Jadi nanti ketika Anda menjelaskan, Anda mengikuti arahan di sini. Ya, Anda tuliskan proses numbernya apa, di DM01. Ya, udah jelas ya. Yang kedua apa? Proses name ya, nama dari proses ya. Ini sekarang kita bicara proses dimension ya. Kita sedang bicara proses dimension ya, atau dimension proses ya. Nah, ini adalah semua yang terkait dimensi yang terkait dengan proses ya. Jadi ada proses name-nya, kemudian ada proses number-nya, kemudian ada area-nya. Dia di area mana ya, di sini area-nya adalah governance, kemudian domain-nya. Evaluate, direct, and monitor. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada namanya proses description. Ya, deskripsi dari proses. Jadi di COVID-5 ini breakdown-nya detail sekali. Ibaratnya dari level yang 0 saya bilang sampai level keempat katakanlah ya. Dia menjelaskan secara detail. Nanti ibaratnya kita bisa mudah mengaksesnya, memberikan penilaiannya gitu ya. Oke, jadi di sini ada proses description. Apa itu? Analyze and articulate the governance of enterprise IT. Karena ini masih di level tata kelola, maka ibaratnya masih bicara
bagaimana kita menganalisa dan articulate, ibaratnya menjalankan gitu ya. Articulate itu coba di sini bahasanya. Loh, sama aja ya. Menganalisis dan mengartikulasikan tata kelola TI perusahaan, serta menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, praktik yang memungkinkan. Ibaratnya ini level inilah director lah bahasanya, bahasa di sini ya. Ini ibaratnya tidak bicara tentang praktisnya di lapangan ya. Jadi bicara tentang bagaimana kita menganalisis tata kelola perusahaan, kemudian menerapkan dan memelihara struktur dan lain-lain gitu ya. Ibaratnya Anda harus ketika presentasi menjelaskan deskripsi dari prosesnya. Ya, kemudian ada namanya itu poin keberapa tadi? Poin kelima ya, namanya deskripsi proses. Kemudian ada poin keenam ya, ada proses purpose statement ya. Di sini bicara tentang provide a consistent approach, integrated, aligned with the enterprise governance approach. Menyediakan pendekatan yang terintegrasi dan align with the enterprise yang sesuai searah dengan pendekatan tata kelola enterprise ya. To ensure that IT related decision are made in line with enterprise strategy and objective ya. Oke, ini menjelaskan tentang purpose-nya, tujuannya. Ya, kemudian juga ada bicara tentang IT related goal. Ini poin keberapa? Poin ke-7. Pak, nyarinya dari mana Pak? Ini semua dokumen-dokumen semua ini. Ya, nggak usah pusing-pusing, sudah ada di dokumen COVID 5-nya. Ya, jadi poin-poin yang ini ya, tadi saya sudah sampai pada poin ke-6. Poin yang ke-7 juga Anda harus menjelaskan IT related goal-nya dari proses yang dibahas. Ya, appropriate IT related goal 3 ya. From the list of 17 IT related goal. Nanti apa hubungan ini dengan IT related goal? Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada related metriknya, bagaimana cara mengukurnya. 3 or 4 metric ya. Nah, ini harusnya itu juga nanti ada di skripsinya gitu ya. Yang ke-9 proses goal. Ya, nanti saya lihatin ya dokumen COVID 5-nya ya. Oke, kemudian itu poin nomor berapa? Poin nomor 9. Poin nomor 10 nanti ada related metriknya. Tadi related metric udah belum ya? Nah, belum ya related metriknya. Nanti ada tabel metrik ya. 2 or 3 metric for measuring achievement of each process ya. Jadi ini kalau bahasa ini namanya indikator ya. Indikator ketercapaian proses ya dilihat dari metriknya. Kemudian nanti ada rasi chart ya, responsible, accountable, confirm sama inform ya. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberikan informasi yang dibutuhkan, kepada siapa nanti apa namanya pekerjaan kalau sudah selesai ini diinformasikan. Siapa yang accountable itu yang bertanggung jawab ya, yang meng-create itu ya, nanti kita lihat. Nah, nanti di sini the governance practice are defined. Ini nih ada istilah namanya practice ya. Di sini ada namanya governance practice. Nah, jadi di rasi chart ini nanti akan ada tabel. Tabel itu yang di sini menjelaskan tentang misalnya EDM 0101 ya namanya apa. Nanti di sini akan ada divisi yang bertanggung jawabnya gitu ya. Yang responsible-nya siapa, misalnya yang confirm-nya siapa, inform-nya siapa. Nah, tabel ini harusnya ada di setiap skripsi. Ini adalah praktisnya, kemudian untuk setiap praktisnya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menjalankan gitu ya. Itu juga ada. Itu diadaptasi ke standar di perguruan tinggi sebenarnya ya. Di sekolah tinggi dituntut seperti itu. Namanya manual mutu namanya. Ya, a RACI chart is provided that show for each of these governance practice, each of the 26 role ya. Ini ada 26 role, divisi-divisi yang bertanggung jawab. Tapi nanti disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada ya. Kemungkinan besar tidak semua 26 role ini ada ya, mungkin hanya beberapa saja.
yang responsible, yang accountable, yang consulted, or informed. Ya, tadi saya bilang ya. Nanti saya liatin detailnya. Saya mau ngeliatin dokumen ini dulu. Nanti kita switch ke COVID 5-nya. Saya mau liatin poin-poin yang Anda harus angkat, gitu ya. Terakhir itu ada input, output, sama activity. Ya. Oke, ini saya slow down dulu, tapi saya mau bahas ini. Each of the government practice, jadi setiap practice yang ada karena kita bicara tentang IDM 01 tadi, itu akan, jadi untuk setiap proses, ya di sini bicara tentang IDM 01, dia akan memiliki berapa practice. Di sini ada each of the government practice, IDM 0101, IDM 0102, IDM 0103, each is described with brief paragraph. Jadi untuk setiap practice ini akan ada penjelasannya. Ya, a brief paragraph explaining each governance practice. Nanti saya lihatin contohnya ya. Kemudian poin keduanya, each governance practice show its input and its output. Ya, yang pertama adalah describe, yang kedua ada input sama output untuk setiap practice-nya. Input are frequently from other governance practice or management practice. Ya, jadi nanti input itu dapat dari practice yang lain, tapi juga but sometimes input are from outside COVID-5 ya, misalnya ada regulation, ada aturan, ada di sini an audit report for governance, itu inputnya ya. Input bisa dari practice dari COVID-5 atau dari misalnya aturan dari pemerintah. Yang kedua ada namanya output. Output are typically to other governance practice or management practice ya. Contohnya, for example, governance practice EDM 0101 memiliki output authority level. Nanti output dari practice itu dia punya level-level dari authority. Ya, that is described to all IDM. Ya, ini ibaratnya satu practice ada input, ada outputnya, nanti dia mengarahnya buat practice yang mana. Ini misalnya hasil dari output IDM 0101 ini akan digunakan oleh APO 0101. Nanti ini dokumen ini ada semua, Anda nggak usah pusing ya. Its governance, ini terakhir. Its governance practice also detail the activity, nah ini poinnya, that make up the practice. Ya, jadi enaknya kita ikut standar itu karena standar itu ibaratnya sudah mengarahkan, ini loh standarnya, silakan dijalankan. Ya, jadi kita bisa menjalankannya dengan mudah dan kita bisa menilainya juga secara mudah gitu ya. Oke, nah ini terakhir. For example, untuk setiap practice memiliki activity. For example, the governance practice EDM 0101 has 8 activity. Nah, ini saya minta dimasukkan di presentasinya nanti. Kalau tidak ada di skripsinya, Anda reference di COVID-5 enabling process. Sudah selesai. Ya, ini yang kedua bicara tentang contoh proses yang lain ya. Tapi saya skip aja, tapi intinya sama ya. Yang ini bicara tentang DSS 02. Nah, saya mau masuk ke sini ke dokumen enabling process chapter 5-nya. Nah, di sini poin-poinnya sama ya. Sorry. Saya mau masuk di sini aja. Ya, silakan dibuka dokumennya. Ya, di sini ya, di sini ada generic guidance for process ya, ada evaluate, direct, ya, ada answer governance framework. Ya, di sini detail banget ya. Untuk setiap prosesnya ini dibahas ya. Jadi nanti Anda lihat dari 37 proses ini Anda sedang mengangkat proses yang mana. Gitu ya. Kita lihat satu misalnya. Misalnya kita bicara tentang misalnya di sini bicara tentang mana yang bisa mudah dipahami ya. Oke, coba kita bahas BAI 09 ya. Saya mau bahas ini. Saya ambil satu contoh aja. Tapi ini
akan berlaku untuk semua proses ya. Tadi BI berapa? BI 09. Nah, dokumen ini adalah dokumen referensi dari ebook yang kita bahas. Dari awal-awal sebenarnya sudah saya upload ini ya. Tapi saya belum mendetailkan ya. Sekarang waktunya untuk mendetailkan. Ya, oke. Agak jauh ya. Kenapa nggak di-fine aja, Pak? Biar jauh lah. Oke, masih jauh ya. Nggak apa-apa lah, oke. 09 tadi ya. Ya, oke, siap-siap. Ya, ini adalah, ya, coba saya buka di sini aja deh. Supaya saya bisa coret-coret. Download all file. Ya, oke. Nah ya, berapa tadi? Halaman berapa? Halaman 161. Nah, kayak gini kan cepat, Pak. Oke, dah. Siap ya? Oke, perhatikan di sini. Ini akan menjadi materi presentasi Anda. Di sini, ini adalah dokumen lengkap. Karena ini adalah sumber pertama ya. Kalau yang saya bahas itu sumber kedua lah ya. Di sini bicara tentang detail dari setiap proses, breakdown dari domain, proses, dari domain, proses, practice sampai pada activity. Ya, pakai bahasa Inggris Pak, jangan takut ya, ada Google Translate. Google Translate sekarang itu sudah bagus lah ya. Itu udah AI-nya itu di Google Translate ya, ada kecerdasan buatannya ya, bicara tentang natural language processing. Ya. Ya kalau mudahnya ada tanamnya di kepala ya. Beda cerita Pak. Oke, mau aktifkan kalau di kepalanya. Oke, kita lanjut. Jadi saya pengen Anda melihat dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen ini. Yang kedua Anda terapkan deskripsi yang Anda angkat. Susah nggak Pak? Coba dulu lah. Ya, oke. Poin-poinnya ya, sebenarnya saya pengen menitik beratkan pada poin-poinnya. Jadi maksudnya ketika tidak ada deskripsi, ini akan menjadi rujukan pertama Anda. Ya, kalau mau cari yang lain boleh ya, tapi yang lain juga mereferensinya pada yang di sini. Nah, yang tadi bicara tentang, coba mana tadi? Let's see. Yang pertama bicara tentang proses number ya. Mana proses numbernya? Ini ya, ini adalah proses. Kita pakai merah aja. Kita pakai proses number. Yang kedua ada proses name ya, ada proses name. Mana proses name? Ini proses name. Manage asset ya, ini poin pertama, ini poin kedua. Yang ketiga apa? Ada areanya. Mana areanya? Ini areanya. Ini ada area. Itu jelas-jelas area kan? Ini adalah areanya. Ya. Oke. Yang ketiga apa? Area. Yang keempat apa? Yang keempat adalah domainnya. Ini domainnya. Oke. Nah, itu adalah 4 poin ya. Anda bisa lihat di headernya ini, semua ada di header pertama. Yang berikutnya kita masuk kepada poin kelima. Poin kelima Anda harus menjelaskan. Nah, jadi ketika bicara ini pasti harus ada ini. Kalau nggak ada kebangetan skripsinya ya. Itu bicara tentang proses description. Mana proses description? Ini proses description. Ya, oke. Nah, kalau deskripsi versi bahasa Indonesianya harusnya sudah ada. Kalau nggak ada, Anda copy ini, kemudian Anda pakai Google Translate, kemudian diartikan. Ya, coba kita lihat. Di BI 09 ini bicara tentang manage assets, ya. Description-nya adalah manage IT asset through life cycle. Manage IT asset through their life cycle. 1. To make sure that their use deliver value at optimal cost, ya. Jadi di sini bicara tentang bagaimana kita memanage IT asset ya, menggunakan life cycle yang udah kita bahas kemarin.
Apa tujuannya? To make sure that their use deliver value at optimal cost ya. Ini kata-kata optimal ya. Ada kata-kata optimal, ada minimal, ada optimal, ada maksimal. Tapi yang digunakan adalah optimal ya. Sedang ibaratnya ya apa namanya tidak maksimal tapi tidak minimal ya, optimal gitu ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua, they remain operational, fit for purpose ya. Ini di goalnya sebenarnya. They are accounted by any physical protected ya. Kemudian and those asset that are critical to support service availability are reliable and available. Kemudian bicara tentang manage software license ya, ada manage lisensi software to ensure that the optimal number are acquired ya. Oke. Retain and deploy in relation to required business usage and the software install is in compliant with license agreement. Ya, ini aset-aset yang terkait dengan IT ya. Oke. Saya nggak detailkan, nanti Anda lihat sesuai dengan skripsi yang Anda dapatkan di skripsinya. Poin yang berikutnya, yang kelima adalah process purpose statement. Ini harus masuk juga. Account for all IT asset and optimize the value provided by this asset. Ya. Itu tujuannya. Account. Ya misalnya ini apa sih Pak gitu ya. Saya lihatin contohnya. Oh sorry, the wrong format. Oke. Kadang-kadang ada kata-kata yang jarang kita temui ya. Coba kita lihat Google Translate-nya seperti apa. Ya, oke. Itu dia ya. Jadi seperti itu ya. Saya cari-cari versi webnya nggak dapat ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi misalnya ini panjang banget Pak ngertiinnya. Ya, ada aplikasi lain ya selain Google Translate yang berbayar atau yang gratis gitu ya. Kalau seperti ini biasanya harus kita sambung dulu. Oke. Ya, ini udah bagus ya. Kelola aset TI melalui siklus hidupnya ya tadi untuk memastikan bahwa penggunaan memberikan nilai dengan biaya optimal. Aset tetap beroperasi sesuai dengan tujuan, diperhitungkan dan dilindungi dengan jadi gitu. Ya, jadi Anda pahami setelah Anda translate. Kelola lisensi perangkat lunak untuk memastikan bahwa jumlah optimal diperoleh. Ini udah bagus, kata saya udah bagus ini ya. Dulu waktu 10 tahun, 20 tahun lalu belum sebagus ini Google Translate ya. Oke. Kemudian di sini tadi account for all IT apa artinya tadi? Ya. Perhitungkan semua aset TI dan optimalkan nilai yang diberikan oleh aset itu. Oke. Ya. Kemudian masuk kepada the process support the achievement of asset. Ini ibaratnya apa hubungannya dengan IT related goal ya. Jadi untuk proses ini apa hubungannya dengan IT related goal-nya, IT goal-nya, dengan IT goal-nya. Nah, di sini dijelaskan di poin ini itu terkait dengan ada 17 ingat ya, ada 17 IT goal-nya. Ini terkait dengan poin nomor 6 ya. Transparency of IT cost ya. Jadi kalau Anda bingung lagi maksimalkan Google Translate-nya ya. Ini bicara tentang transparency of IT cost, benefit and risk ya. Ada transparansi bicara tentang biaya, keuntungan dan resiko yang diambil dan lainnya. Coba kita lihat bahas satu related metricnya. Related metric dari poin 6 ini ya. Jadi nanti ada related metricnya. Ya nanti Anda lihat apakah deskripsinya sampai pada pembahasan tentang ini. Ya, tadi kita lihat dia bicara tentang adanya transparansi di bidang IT terkait dengan cost, benefit sama risk. Ya. Di sini bicara misalnya tentang ada percent of ya biar Anda tidak terlalu roaming juga dan saya mudah menjelaskannya. Ya. Di sini ada persentase betul of
investment business case with clearly defined and approved expected cost and benefit. Sini diartikan. Presentasi kasus bisnis investasi dengan perkiraan biaya dan manfaat terkait aki yang jelas disetujui ya. Kalau Anda lebih suka bahasa Inggrisnya adalah percent of investment business case ya. Jadi persentase dari investasi bisnis ya yang memiliki clearly defined, memiliki tujuan yang jelas and approve expected IT related cost and benefit ya. Ya seperti ini sebenarnya. Presentasi kasus bisnis. Jadi nanti ada misalnya ada 10 apa namanya? Kasus bukan kasus ya. Ada 10 project gitu ya, ada 10 project. Kemudian dari 10 project itu mana yang jelas memiliki tujuan yang jelas dan juga approve expert IT yang berhubungan dengan relative cost dan benefit ya. Agak jelimet ini bahasanya, tapi intinya seperti itu ya. Dan lainnya. Jadi kalau misalnya ada bagus ya, kalau nggak ada ini kalau yang ini tidak mandatory ya, ini nggak wajib. Tapi kalau ada ya, ini ibaratnya desirable aja. Kemudian juga begitu juga dengan proses goal-nya, misalnya license or compliant and align with business need, ya lisensi compliant sesuai dengan kebutuhan dari bisnis yang sedang berjalan. Ini bicara tentang ini ya, lisensi software ya. Jadi percent of use license again paid for license. Persentase ya ini kayaknya ini terlalu detail ya kalau kita mau masukkan ya. Persentase lisensi yang digunakan terhadap lisensi yang berbayar. Ya, kita tidak mungkin di sini hanya bicara tentang lisensi yang berbayarnya. Tapi dari semua lisensi yang digunakan, ada lisensi yang katakanlah open source itu, bukan open source ya. Open source juga sebenarnya ada yang berbayar ya. Yang free lah ya, ada free gitu ya. Jadi dari 100 aplikasi yang digunakan, berapa persen yang lisensi berbayar, berapa persen yang lisensi yang gratis. Itu maksudnya. Jadi metrik di sini menunjukkan cara mengukurnya. Ya, dengan indikator tadi proses goal-nya. Ya, ini tidak mandatory, tapi kalau ada silakan dimasukkan. Ya, you get the idea. Nah, di sini baru kita masuk pada pembahasan tentang breakdown dari setiap proses. Nah, di sini saya bilang dari proses namanya manage asset ya BAI 09 ini kita memiliki 5 practice namanya. Ya. Dari 5 practice ini kita breakdown menjadi siapa yang bertanggung jawab. Ya, tadi R itu adalah responsible yang menjalankannya gitu ya. Kalau inform siapa yang mendapatkan informasi, confirm siapa yang dimintai tanya gitu ya. Kalau accountable ibaratnya nanti yang meng-create sebenarnya ya, ibaratnya gitu ya. Jadi di sini ketika kita bicara tentang BAI 09 manage aset dengan deskripsinya, dengan purpose-nya, dengan hubungan dengan IT goal-nya, dengan proses goal-nya. Ini proses goal ya, bukan enterprise goal ya. Bedakan antara enterprise goal sama proses goal. Ini proses goal, bukan enterprise goal. Kalau ini IT related goal-nya. Oke. Nah, di sini ini adalah RACI chart-nya, BAI 09 RACI chart. Ini harus ada. Yang beda adalah role-nya. Tidak harus ada 27 gitu ya, atau 26 role di sini. Tapi pasti ada ketika deskripsi RACI chart-nya. Jadi di RACI chart ini akan mengidentifikasi praktis dari setiap prosesnya, ya seperti ini. B0901 identify and record current asset ya. Kemudian manage critical asset, manage the asset life cycle, optimize asset cost ya. Manage license. Ini ibaratnya breakdown dari proses yang tadi. Ya, kita lihat proses goal-nya, kemudian breakdown-nya seperti ini. Dari masing-masing practice, siapa yang bertanggung jawab, head IT administration, siapa yang ditanyain, misalnya kalau dia ada masalah ya, siapa yang dimintai tanya ya, service manager, head development, head architect. Kemudian ini sebenarnya accountable itu
yang di situ ya, meng-create project ini gitu ya. Itu adalah head IT operation. Nah, ini harus ada. Walaupun nanti role-nya tidak selengkap ini. Disesuaikan dengan struktur organisasinya. Maka Anda harus mengincludekan struktur organisasi dari perusahaan yang ada. Karena nanti di sini akan didetailkan praktis ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diberikan informasi, siapa yang diberikan tanya gitu ya. Ini harus ada, ini mandatory ya. Nah, dikit lagi. Targetnya berapa jam? 9.40 ya. Nah, di sini Anda harus di sini ada penjelasan dari masing-masing practice. Describe-nya, kemudian input-nya dari siapa, kemudian description dari from-nya ini ya, kemudian output-nya kepada siapa. Ya, ini kalau ada di mungkin asumsinya karena sudah ada dokumen referensinya, mereka tidak mengincludekannya gitu kan. Mereka pikir ya tinggal lihat aja di sini gitu ya. Berarti karena ini adalah bagian dari UAS, Anda includekan ini dengan versi bahasa Indonesianya. Jadi kenapa nggak ada deskripsi? Karena sudah ada dokumen yang standar yang menjelaskan ini. Paham ya? Jadi Anda harus menjelaskan describe dari masing-masing praktisnya. Ingat sekali lagi ini akan menjadi portofolio Anda ya. Ini bisa Anda gunakan. Ya, salah satu kompetensi Anda adalah menguasai Cobit 5. Salah satunya nanti kalau kuisnya bisa sampai di atas 80 gitu ya. Jadi nanti saya cari kuis-kuis yang soal-soal yang sedengan gitu ya. Ya, oke. Jadi dari setiap praktis ini akan dijelaskan. Misalnya BAI 0901. Identify and record current asset ya, mengidentifikasi dan merekam, men-save ya current asset, aset-aset yang ada. Nah, misalnya ya apa artinya Pak ya, tinggal di copy aja. Ya, saya bisa aja menjelaskan in English ya. Tapi kok kayaknya lebih enak kalau saya tinggal seperti ini, kemudian saya adjust aja bahasa Inggrisnya. Maintain and update an accurate record of IT asset required to deliver service and ensure alignment with configuration management and financial management. Pertahankan ya catatan terkini dan akurat ya dari semua aset TI yang diperlukan. Jadi di practice ini menjelaskan bagaimana kita perlu memiliki catatan yang merekod semua aset TI ya. Seperti itu. Saya pikir nggak terlalu sulit. Ketika yang penting Anda breakdown, yang susah itu men-breakdown-nya gitu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini terakhir. Maksudnya terakhir gimana Pak? Yang terakhir itu adalah setelah kita identifikasi kodenya, namanya, areanya, domainnya, proses description-nya, purpose-nya, kemudian related goal-nya, related metric-nya di sini ya. Kemudian ada proses goal-nya. Jadi masih setiap goal, setiap proses itu punya goal ya. Pak nggak ada deskripsinya Pak, ambil di sini gitu ya. Nanti kalau ada yang nanya kayak gitu lagi saya lempar ya. Pernah lihat dosen ngelempar ini enggak? Udah lewat ya. Melempar penghapusnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi breakdownnya seperti itu. Jadi Anda bisa melihat ini poin. Jadi Anda bisa ini dari sini turunnya ke sini nih, ini turunnya ke sini gitu ya. Udah selesai. Kemudian dari setiap practice nanti ada describe-nya, kemudian dia menerima inputan dari activity yang mana, practice ya, dari practice yang mana, kemudian nanti output dari dokumen ini, misal kita bikin dokumen atau dokumennya apa gitu ya. Maka dokumennya ini, asset register, result of physical inventory check ya, kemudian result of fit for purpose review. Nanti outputnya ya bisa dokumen-dokumen yang digunakan gitu ya, yang terlibat gitu ya. Nanti digunakan oleh siapa? Jadi dokumen ini digunakan oleh praktis yang lain seperti itu. Nah, jadi ibaratnya ada alurnya gitu ya. Yang bikin sakit adalah ketika tidak jalan ya. Oke, terakhir adalah activity-nya. Jadi dari setiap praktis yang tadi kita describe, kemudian inputnya dari mana,
kemudian outputnya kepada siapa ya, diberikan kepada siapa gitu ya. Kita akan melist, di sini ada list activity, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di practice di sini. Ya, misalnya di sini identify all own asset ya. Jadi kalau misalnya bingung, ini kita bikin SOP ya Pak? Iya. Terus yang bikin siapa Pak? Yang bikin SOP siapa? Kemudian alurnya seperti apa gitu ya, flowchart-nya seperti apa. Kalau di sini sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan sampai pada breakdown pada kalau di ini namanya instruksi kerjanya lah ya. Ini namanya adalah instruksi kerjanya, activity-nya. Apa yang dilakukan? Contohnya identifikasi semua aset yang dimiliki dalam daftar aset yang mencatat status saat ini. Menjaga keselarasan dengan manajemen perubahan dan proses manajemen dan selanjutnya. Dah, misalnya yang lain. Jadi gini, untuk setiap, jadi kan nanti Anda bertiga tuh ya, Anda bertiga, kemudian Anda lihat, kalau misalnya, kalau skripsinya kurang bagus ya, Anda bisa cari yang lain gitu ya. Jadi yang part pertama untuk presentasi yang Anda kerjakan nanti ya, mereview 50 menit terakhir adalah melihat poin-poin tadi. Kodenya, namanya, areanya, domainnya, description-nya. Anda convert ini menjadi bahasa Indonesia ya. Kalau nanti Anda relaksasi kata-katanya ya, Anda perbaiki sehingga nanti tidak terlalu mesin gitu ya bahasanya. Jadi kalau dibaca, oh ini udah ada sentuhan manusianya gitu ya. Kemudian Anda jelaskan proses purpose statement-nya. Nanti Anda baca ulang-ulang ini ya, jadi ibaratnya Anda paham lah tujuannya gitu ya. Kemudian nanti Anda jelaskan, nanti kalau di bagian sini tidak ada datanya ya, tidak ada datanya, tapi Anda include-kan metriknya. Metriknya ini tapi tidak ada Anda kan tidak bisa meng-create persentase banyaknya project yang dilakukan, kemudian memiliki apa yang diminta di sini kan nggak mungkin gitu ya, karena sudah terjadi dan kita tidak melakukannya, jadi nggak bisa kita punya akses ke sana ya. Tapi minimal Anda jelaskan IT related goal-nya apa, kemudian related metriknya apa, walaupun tidak ada data tentang ini gitu ya. Begitu juga dengan yang ini, goal-nya apa, proses goal-nya, kemudian ketika diminta number of asset, kalau ada sih ya bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi Anda melis ini, yang mandatory adalah ini, tapi yang desirable-nya datanya ada gitu ya. Kemudian di sini, ini saya pikir nggak terlalu jelas, nggak terlalu sulit ya, ada di setiap skripsinya juga ada ya, di jurnal juga ada di sini ya. Jadi di relasi chart ini akan melihat praktisnya apa saja, kemudian yang responsible siapa, yang account apa ibaratnya itu, apa saja lupa. Confirm, inform, sama accountable gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk setiap praktisnya di list. Kok agak banyak Pak? Ingat ini bertiga ya. Ini bertiga, makanya nggak saya bikin sendirian. Ya, Anda tinggal bikin seperti ini. Kalau nanti dibandingkan dengan yang ada deskripsinya, ibaratnya kita review dan kita compare dengan apa namanya dokumen Complete 5 enabling process ini. Terakhir adalah Anda list activity yang harus dilakukan. Ya, walaupun mungkin nanti dokumennya tidak ada, tapi Anda melis ini semua. Dan ini saya pikir nggak terlalu sulit. Pertama, sudah ada semua dokumennya. Kedua, sudah ada referensi skripsinya. Ketiganya, ibaratnya Anda tinggal translate ke bahasa Indonesia yang coba dipahami. Apa yang saya nilai? Yang saya nilai adalah ketika, yang pertama kelengkapan tadi ya. Kemudian ketika presentasi, tanya dikit-dikit, nyambung gitu ya. Kalau misalnya ada istilah-istilah misalnya SLA atau apa ya, di googling sebentar lah ya. Karena ini kita tidak lagi ngoding, kita tidak lagi ngolah data, kita nggak lagi ngoding database macam-macam gitu ya. Tapi kita sedang mempelajari sebuah standar ya. Kita breakdown menjadi sebuah practice, kemudian siapa yang melakukan ya, kemudian kita merujuknya pada dokumen yang maksudnya deskripsi yang sudah ada. Sudah selesai part 1. Wah, saya masih ada waktu 10 menit ya. Atau anggap aja udah selesai.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir bisa dipahami. Dan saya pikir saya agak detail menjelaskannya. Kalau Anda tidak bisa memahami ya bagaimana ya. Ya, jadi itu targetnya sudah done. Yang pertama, saya sudah detailkan, nanti separohnya lagi kita bahas hari Selasa. Untuk 9.40 sampai 10.30, saya minta Anda diskusi secara kelompok ya. Diskusi secara kelompok. Kemudian nanti Anda bisa send draftnya. Draft itu ibaratnya baru gambaran besarnya aja lah ya, poin-poin yang sudah ada. Nanti Anda upload di LMS. Pak, belum selesai, nggak apa-apa. Pokoknya 9.40, 10.30 ini saya pengen lihat Anda sudah paham belum yang saya inginkan gitu ya. Jadi nanti Anda ambil skripsinya, kemudian Anda detailkan satu-satu yang tadi saya sudah bahas. Jadi hari ini saya nggak sampai jam 10.30 ya. Satu SKS saya serahkan ke Anda untuk berdiskusi tentang poin-poin yang tadi saya sampaikan. Bisa dipahami tidak, guys? Saya pikir nggak terlalu sulit. Halo, halo. Iya, Pak. Are you still with me? Masih mendengarkan? Masih, Pak. Oke ya. Ini saya bilang draft aja ya. Draft UAS ya. Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9, jam berapa? Jam 10, jam 9. Allow submission from 10.30. 10.30. Oke, jam kedua kan ada tuh ya. Pokoknya sedapatnya Anda udah kumpulin ya. Ya mau dapat 3 halaman, mau dapat 10 halaman, mau dapat 1 halaman pun nggak masalah ya. Minimal ada kickstart-nya ya. Jadi hari ini kita kickstart ya. Oke, ini saya potong di jam ya, di jam 10.40. Oke, it's your turn ya. Saya sudah cukup, sekarang silakan dilanjut dengan diskusi. Kalau Anda mau bikin Jimit sendiri, silakan serah. Anda mau pakai Jimit, mau pakai Zoom, ya teknologi yang digunakan, ya saya nggak ikutan. Kayak gitu aja. Yang penting 10.40 saya sudah dapat draftnya, nama kelompoknya gitu ya. Kayak gitu. Pak, cuma dapat 2 halaman, ya nggak masalah. Pak, baru dapat kopi-kopi pakai bahasa Inggris sebelum ditranslate ke bahasa Indonesia, ya nggak masalah juga gitu ya. Pokoknya jam 10.40 saya pengen lihat apakah Anda bisa memahami apa yang saya inginkan, yang saya maksud gitu ya. Oke guys, silakan kalau ada pertanyaan 6 menit lagi, kalau enggak saya close sesi saat ini. Pak, Apa Mas Eri? kelompok saya masuk kelas malam semua, Pak. Oh gitu. Ya sudah, Mas Eri kerjakan yang menurut Mas Eri, misalkan itu dibagi 3 kan ya. Nanti kira-kira Mas Eri mau bahas yang mana? Kan banyak tuh ya. Ibaratnya Mas Eri kerjakan aja satu proses dulu gitu. Nanti yang lainnya bisa dilanjut dengan yang lainnya gitu Mas Eri. Jadi nggak usah kerjakan semua. Mas Eri cukup kerjakan satu proses aja. Satu proses juga banyak ya. Satu praktis Mas Eri. Satu praktisnya, breakdownnya sampai itu. Jadi misalnya ada misalnya deskripsinya ada 10 proses gitu ya. Dari satu proses kan nanti ada berapa praktis gitu ya. Nanti Mas Ari misalnya minimalnya atau sekarang bisa aja WA lo kerjaan ini ya, gue bagian ini ya gitu. Jadi kalau misalnya terpecah seperti itu ya
disesuaikan aja minimal Mas Ari mengerjakan satu praktis. Nanti tinggal dilanjutkan di waktu yang lain. Ya, Pak. Ya, oke. Ya, yang lain ada? Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, coba kita foto saat-saat foto setelah kuliah. Karena kalau kita ke kuliah offline, kita nggak bisa foto-foto lagi. Pakai Google Meet maksudnya. Ya, silakan diaktifkan wajahnya. Ya, oke. Jangan dipikir ini susah ya. Susah itu buat orang yang berpikir itu susah ya. Loh, gimana maksudnya, Pak? Ya, dalam hitungan nanti Anda bisa nego ke saya kalau dirasa banyak banget gitu ya. Pak, banyak banget, Pak. Minimal kerjakan dulu satu praktis ya. Kalau misalnya terlalu banyak bisa nego gitu ya. Gimana Mbak Anggi? Ya, dalam hitungan ke-5, 4, 3, 3/2/5, 3/2/5, 3,5, 3,5, 4, 42,5, 4,5. Berikan senyum terbaiknya. Iya. Oke, dah. Let's see. Dah tuh. Oke. Ini nggak share screen kan? Ya. Oke, udah selesai ya. Kemudian ya sudah, nanti kita bahas setelah tadi. Saya rasa cukup untuk hari ini. Anda sekarang silakan bekerja ya, silakan diatur mau pakai apalah